Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial. Perkenalkan, nama saya Neni Yunita Haryanti alias Neni. Saya Ahmad Hidayat, biasa dipanggil Dayat. Dan saya Bagas Wahyu Nugroho alias Bagas. Kami dari SMA Negeri 1 Puncuk, Kediri. Wih, Bagas dan Dayat, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Senang sekali akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol ya pada podcast hari ini. Gini. Ngomong-ngomong gimana nih? Udah kelas 12 aja? Ya ini nggak kerasa, padahal saya ingat aku baru kemarin kita diterima di Semester Cinta ini ya kan. Iya. Awalnya sih libur 2 minggu ya kan. Tiba-tiba sudah hampir 2 tahun. Iya, Bener gak kerasa banget. Kadang aku suka heran sih guys, kenapa dulu pas waktu pengumuman libur 2 minggu itu kelas aku tuh bener-bener excited, bahagia, seneng lah intinya. Pas waktu udah diliburkan, baru 3 hari aja udah pada ngeluh ingin masuk sekolah secara normal lagi. Ya, intinya kita tetap berharap semoga pandemi ini lekas berakhir ya teman-teman. Amin. Supaya kita bisa berkegiatan secara normal lagi. Kabar baiknya, kasus positif COVID-19 di Indonesia saat ini udah menurun drastis loh. Dari data bulan September lalu aja nih ya, konfirmasi kasus positif COVID-19 yang masuk itu hanya 620 kasus. Yang mana hal ini sama kayak waktu awal-awal pandemi dulu. Dan sampai sekarang masih terus membaik. Alhamdulillah, bersyukur banget sih kalau gitu. Tapi kita nggak boleh abai gitu aja. Kita harus tetap hati-hati dan waspada karena pandemi COVID-19 di Indonesia ini masih belum benar-benar berakhir. Iya, betul. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap menempati ataupun menerapkan protokol kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia harus melaksanakan vaksinasi. Ayo, sudah pada vaksin belum? Sudah. Alhamdulillah, sudah. Segera vaksin ya bagi yang belum. Karena menurut aku vaksin itu investasi loh. Gimana tuh investasi? Simpelnya gini, orang yang sudah vaksin saja masih berpotensi untuk terpapar virus COVID. Oh iya. Apalagi yang belum ya kan. Betul. COVID itu deket banget sama kita, apalagi sekarang kayak mall, tempat liburan, bahkan sekolah pun sudah mulai dibuka, walaupun masih terbatas. Iya. Jadi emang kayak gitu ya sekarang kondisinya. Iya. Dan ngomongin soal pembelajaran tatap muka terbatas nih, gimana? Kalian ada kendala nggak? Kalau aku sih ada. Pasti ada sih, pan kita yang menjalani ya. Kita mendapatkan 2 hari saja dalam 1 minggu untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Dalam 1 harinya kita mendapatkan 2 jam. Dan 2 jam tersebut kita harus menuntaskan 4 materi yang diberikan oleh guru. Otomatis satu mata pelajaran itu hanya diberikan durasi 30 menit saja. Iya sih, waduh. Kayak kita bingung bagaimana cara menelaah ataupun mengerti sebuah materi hanya dalam waktu 30 menit aja. Iya, Dan menurut aku sih PTM terbatas dan daring itu kayak 11-12 gitu loh. Gimana tuh 11-12? Kayak materi yang diberikan kepada siswa dari guru itu sama-sama kepotong-potong gitu. Oh iya, jadi intinya kita tuh masih bergantung sama pendidikan daring gitu ya. Iya. Benar. Benar sekali. Jadi outputnya, kalau menurut aku, outputnya soal dan juga tugas-tugas yang diberikan ke guru untuk siswanya yang harusnya bisa menjadi tolak ukur sudah sampai mana sih kemampuan siswanya dan juga menjadi motivasi biar kita semangat belajar memahami materi itu jadi salah arti gitu. Iya. Benar. Dalam artian di sini kebanyakan para siswa sekarang itu lebih mementingkan nilai dan juga absensi aja daripada ilmunya. Entah mereka googling, nyontek ke teman atau cuma nitip absen gitu. Iya, dan guru pun menilai siswanya tuh dari keaktifan dalam mengumpulkan absen dan mengumpulkan tugas gitu ya. kan. Relate banget sih. Iya, maksudnya guru itu susah untuk mengawasi muridnya satu persatu dalam pembelajaran daring ini. Oh iya betul. Nah, jadi siswa yang dalam tanda kutip itu pintar dan aktif di kelas bakal kalah sama anak yang gercep walaupun itu modal nyontek saja. Wah iya betul sekali. Apalagi sekarang ini kalau kita tanya tuh teman-teman kita justru malah lebih nyaman daring katanya. Iya. Mereka tuh alasannya tuh lucu gitu karena takut adanya ujian offline. Iya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Lebih suka daring atau luring? Kalau aku sih luring ya, Nah, secara kalau tatap aku sih muka. juga tatap muka sih. Oke. Tapi menurut aku tatap muka terbatas dan daring itu kayak membiasakan kita untuk hidup normal lagi nggak sih guys? Oh iya, jadi kayak langkah awal pemerintah gitu untuk benar, membiasakan benar. kita kembali menjalani hidup normal. Benar. gitu. Kan karena relasi kita pas waktu daring itu juga menyempit gitu. Ya, at least dari keresahan yang kalian sampaikan tadi ada baiknya juga loh dalam sistem teknologi. Kita Ya, jadi gimana? lebih melek teknologi ya kan. Oh, Meminimalisir iya juga. kertas yang terbuang karena apa-apa sekarang tuh sudah bisa dilakukan
lewat internet. Iya benar, ada hikmahnya juga. Membantu Iya. banget sih, apalagi di era digitalisasi ini di mana generasi Z itu harus udah siap menjalani era reformasi industri 4.0 yang dimana era tersebut itu yang daya saingnya tuh bener-bener ngeri banget sih. Iya sih, aku juga ngeliatnya dan ngeri. dan dimana itu kayak seolah-olah semua hal itu bisa dikontrol lewat gadget. Asalkan gadget tersebut memiliki akses internet sehingga informasi-informasi itu bisa masuk secara langsung gitu loh. Iya, tanpa ada Tanpa filternya. Iya, gitu iya, ya. bener banget. Iya bener banget, dan juga ngeri sih sebenarnya. Padahal ini masih generasi kita, bener. belum generasi di bawah kita yang Iya. notabene mereka dari kecil tuh udah Pegang gadget. iya udah pegang gadget dari kecil. Jadi gimana gitu ngomongin soal pendidikan di era pandemi ini? Kan pernah mikir nggak sih gimana jadinya kalau pandemi ini bukan malah berakhir, tapi amit-amit malah berubah menjadi endemik. Waduh, Gimana? ngeri banget sih. Menurutnya kasus COVID-19 ini menimbulkan euforia ya ke sekolah tatap muka. Namun kita juga harus bisa mengelola euforia tersebut agar tidak berlebihan. Oh iya Iya. betul juga. Ya kenapa? Karena sayang aja kayak kita sudah bisa belajar di pinggir jalan, meneguk SD kantin, tiba-tiba hal itu pupus karena tidak diimbangi dengan ketaatan prokes. Iya betul banget, apalagi pembelajaran tatap muka itu salah satu aset terbesar pendidikan Indonesia ya, karena bisa menghadirkan pemahaman lebih tentang materi ketimbang online ya kan. Iya. Tapi jangan biarkan adanya pandemi ini justru membuat pendidikan Indonesia tuh semakin terpuruk teman-teman. Jangan, kita harus tetap berinovasi. Penting banget loh adanya inovasi ini. Dan ada second plan juga sih dari aku untuk para siswa-siswi di Indonesia menghadapi pandemi saat ini gitu. Yang pertama, kalian tuh jangan hanya mengandalkan pembelajaran tatap muka aja. Benar. Bener banget kan? Yang kedua, jangan terus-menerus menyalahkan pembelajaran online. Iya. Dan yang ketiga, kita nih sebagai siswa-siswi, belajar itu jangan hanya berorientasi pada nilai kognitif aja. Kira-kira bisa dipahami nggak tuh? Bisa. Bener-bener setuju banget sih. Kalau menurut aku sendiri pembelajaran online itu nggak selamanya buruk kok, nggak semuanya Iya, buruk. nggak semua Bisa kok pembelajaran itu dikemas secara menarik dan interaktif sehingga kita itu dapat memiliki semangat belajar yang tinggi. Iya. Contohnya guru membuat animasi yang menarik, membuat PowerPoint yang eye-catching, dan guru dan muridnya itu bisa melaksanakan komunikasi Dua dua arah. arah. Menurut aku Iya, sih tapi komunikasi dua arah itu keren banget Iya, sih. tapi tetap ada yang harus diperhatikan kan. Iya, Tetap ada syarat yang namanya, harus ditempuh lah. kayak misalnya sarana prasarana di semua daerah tuh harus merata biar Iya. itu bisa terwujud Iya, gitu. benar-benar. Iya ya kan, tiap tahun anggaran pendidikan kita sebesar 20% dari APBN, yang mana cukup besar. Harusnya lambat laun harus Bisa. memenuhi Iya, fasilitas bener dari HP maupun internet hingga pelosok, Betul sehingga sekali. siswa Indonesia dapat merasakan definisi pendidikan abad 21. Iya, dan juga kita jangan bergantung sama nilai kognitif aja. Sebenarnya sudah bagus sih sistem pendidikan Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Kemdikbud ini, karena Iya. menghapus jiwa-jiwa yang gemar berorientasi pada sistem kognitif semata, menghapus adanya ranking dan lain-lain gitu. Iya. Bukan berarti bersaing dalam bidang akademik itu buruk ya teman-teman, baik kok. Tapi tergantung substansi yang diujikan, di mana pendidikan Indonesia tuh masih berkutat pada bidang hafalan saja. Padahal setiap orang tuh punya ruangnya masing-masing ya kan. Iya. Sama halnya kayak kita melihat ikan dari cara dia memanjat pohon. Ya selamanya ikan itu akan percaya kalau dia bodoh gitu. Benar. Ya, tidak bisa disamakan ya. Iya, beda. Intinya kita belum tahu apakah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir atau tidak. Kita akan selalu berharap bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kita kembali normal. Iya. Tapi kita sebagai manusia harus memiliki second plan apabila pandemi COVID-19 ini berubah menjadi endemi gitu. Ya, yang jelas jangan mengkambing hitamkan pandemi ini sebagai biang kerok yang memperparah ketertinggalan prestasi belajar di Indonesia. Harapan kami semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan kualitas individunya semakin baik sehingga dapat melahirkan generasi dengan jiwa Pancasila. Iya, bener banget, kayak slogannya Satata Mastaka ya Kak, atau SMA Iya. Negeri 1 Kuncul, ingat nggak? Ingat. Kita harus bisa Mengubah potensi menjadi prestasi. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.